Kisah ini ada di Lukas 7 ayat yang 1-10. Karena keterbatasan waktu kita tidak bisa membaca semua. Tapi saya sangat menganjurkan Bapak Ibu untuk membaca kisah ini secara lengkap dari ayat 1-10. Saya akan meng-highlight saja ayat-ayat yang menurut saya ada kata-kata yang penting untuk kita perhatikan. Dan kita akan melihat bahwa kisah ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca. Dan seringkali kita melihat di bagian akhir dari kisah ini di mana ketika Yesus mengatakan bahwa iman sebesar ini belum pernah aku jumpai, bahkan di antara orang Israel sekalipun. Nah, sangat menarik bahwa Yesus sangat jarang memuji iman orang Israel. Bahkan murid-muridnya pun dikatakan kurang imannya. Kalau saja kamu punya iman sebesar biji sesawi yang kecil, maka engkau bisa memindahkan gunung. Tetapi khusus untuk kepala perwira di Kapernaum ini, Yesus memuji dia dengan satu perkataan, besar imannya. Nah, kata asli dari besar ini bukan hanya besar secara luas, tetapi juga sangat kaya dengan variasi jumlahnya. Dan pada hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat ada satu dimensi yang saya temukan ketika saya merenungkan kisah ini, bahwa ternyata kepala perwira ini bukan hanya besar imannya, tetapi dia juga seorang yang besar hatinya. Saya akan ajak saudara untuk melihat beberapa bagian dari ayat ini, dari Lukas 7 ayat yang kedua. Di situ dikatakan bahwa perwira itu mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Atau dengan terjemahan lain dikatakan sangat dikasihinya. Ternyata perwira ini orang yang sangat besar hatinya. Dalam artian kasihnya begitu besar. Seorang hambanya sakit dan dia rela untuk susah payah memanggil Yesus. Bahkan dia meminta bantuan penatua Israel, dia meminta bantuan teman-temannya untuk memanggil Yesus. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi hambanya. Dia seorang yang sangat besar hatinya. Dia bukan hanya merasa sebagai pemimpin, tetapi dia merasa sebagai seorang bapak, di mana seorang anaknya sakit. Dia harus berusaha yang terbaik supaya anaknya ini sembuh. Hati yang besar juga bicara di dalam Lukas yang kelima. Di dalam Lukas 5, para penatua dari Israel mengatakan pada Yesus bahwa ia mengasihi bangsa kita. Ternyata perwira ini juga mengasihi orang Israel. Dia mengasihi bangsa Israel, walaupun dia adalah seorang Romawi. Kita tahu bahwa dalam sejarah bangsa Romawi menjajah bangsa Israel. Jadi walaupun dia adalah seorang penguasa, dia adalah seorang punya kuasa yang penuh untuk menghukum, untuk menindak, tapi dia juga punya kasih. Dikatakan bahwa dia mengasihi bangsanya Israel sampai membangunkan tempat ibadah. Luar biasa. Di sini kita melihat bahwa perwira ini bukan hanya besar imannya, tetapi dia juga sangat besar kasihnya. Dia mengasihi bangsa Israel, dia mengasihi sesamanya, dia mengasihi bahkan mungkin musuhnya. Bangsa Israel bisa dianggap sebagai musuh, tetapi dia mengasihi. Dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi sesamanya, dia mengasihi hamba-hambanya. Karena itu saya katakan dia adalah seseorang yang besar hatinya. Lalu besar hati juga bisa dikatakan sebagai seseorang yang rendah hatinya. Big heart, dia seorang yang punya hati yang besar. Dia rendah hati. Dari mana saya bisa katakan bahwa dia seorang yang rendah hati? Di Lukas 7 ayat yang ketiga. Dia berkata di dalam ayat itu mengatakan seperti ini. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Saudara, sangat menarik bahwa perwira ini seorang Romawi, tetapi dia meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Yesus yang orang Ibrani, orang Yahudi. Seperti saya sebutkan tadi, bahwa Romawi itu menjajah Ibrani, Israel. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya pada zaman kolonial, puluhan ratusan tahun yang lalu,
Seorang perwira Belanda meminta bantuan kepada orang Indonesia yang dijajah. Meminta pertolongan, meminta bantuan, minta disembuhkan. Saya tidak menyamakan Yesus dengan dukun atau mantri, enggak. Yang saya lihat di sini adalah bagaimana seorang yang status sosialnya di atas mau merendahkan hatinya untuk minta kepada bangsa yang dia jajah. Dia cukup merendahkan hatinya. Dia tidak menganggap bahwa malu saya kalau minta tolong kepada bangsa Israel. Tetapi dia cukup berbesar hati. Dia mengakui bahwa ada hal-hal yang dia bisa lakukan, tetapi ada hal-hal yang di luar kemampuannya. Di sini kita melihat bahwa dia belajar membuka hatinya, berbesar hati, mengakui kelemahannya, mengakui kekurangannya, dan dia meminta kepada bangsa Israel, yaitu yang diwakili oleh Yesus, diwakili oleh penatua, untuk menolong dia. Saudara, ketika dia membuka hatinya, ketika dia merendahkan hatinya, tentu saja ada resiko. Resiko dia dicemooh, resiko dia direndahkan. Mungkin teman-temannya akan berkata, ngapain kamu minta tolong sama Yesus? Kita punya dokter yang terbaik. Kita ini bangsa Romawi, bangsa yang hebat. Ngapain kamu minta tolong pada bangsa Yahudi? Tapi dia merendahkan hatinya, dia membuka hatinya. Karena dia mendengar bahwa Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia percaya kuasa Yesus. Dan disitulah kita melihat ketika dia membuka hatinya, ketika dia bukan hanya besar imannya, tetapi juga besar hatinya. Dia menerima mujizat itu. Bukan dia yang menerima, tetapi hambanya. Hamba yang sangat dikasihinya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa kisah ini menceritakan bukan hanya seseorang yang besar imannya, tetapi dia juga seseorang yang besar hatinya. Besar karakternya. Mau menerima kelemahan. Dia belajar otoritas karena dia rendah hati. Dia juga belajar mengasihi musuhnya, mengasihi orang Israel yang mungkin dianggap musuh. Dan dia juga mengasihi hamba-hambanya. Doa saya adalah kita bisa belajar dari peristiwa ini, kita minta Tuhan bukan hanya iman yang besar, tetapi juga kasih yang besar, hati yang besar, yaitu kerendahan hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Pada hari ini kami belajar dari perwira ini untuk menerima bukan hanya iman yang besar, tetapi juga kasih yang besar, kerendahan hati, dan mau mengasihi, mau mengampuni, mau memaafkan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami menerima iman dan kasih dan kuasa yang besar itu, maka mujizat terjadi dalam hidup kami. Apapun yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan akan penuhi. Tuhan akan menolong melindungi kami, bahkan Tuhan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini dengan ucapan syukur hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.